Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan dan teman-teman semuanya untuk mendengarkan presentasi kami. Bersama dengan teman-teman, kami akan mempresentasikan topik seputar fasilitas kesehatan yang ada di negara Swiss. Jadi, dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik yang telah kami pilih. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu abstrak. Baik, yang pertama ada abstrak. Di sini, Swiss memiliki sistem kesehatan yang kompleks dan terdesentralisasi. Asuransi kesehatan wajib, yaitu HMI, sejak tahun 1996 memastikan semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan dasar. Dengan asuransi tambahan yang bersifat opsional, sistem ini menghadapi tantangan seperti biaya yang tinggi dan ketimpangan antar wilayah. Slide yang selanjutnya adalah pendahuluan. Swiss adalah negara kecil dengan populasi sekitar 8,1 juta jiwa yang terkenal dengan PDB per kapita yang tinggi, sektor keuangan kuat, dan angka harapan hidup tertinggi di Eropa. Namun, Swiss juga menghadapi tantangan seperti populasi yang menua dan penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular dan kanker. Yang selanjutnya adalah manajemen dan pengendalian sistem kesehatan. Struktur pengambilan keputusan dalam sistem kesehatan Swiss melibatkan 3 komponen. Yang pertama adalah 3 tingkat pemerintah, yaitu federal, kanton, dan kota. Yang kedua adalah organisasi masyarakat sipil, dan yang ketiga adalah partisipasi rakyat. Manajemen dan pengendalian sistem kesehatan Swiss melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan partisipasi publik. Dengan pengeluaran kesehatan yang tinggi dan sistem asuransi wajib, Swiss berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua warganya. Jenis asuransi di negara Swiss. Ada 3 jenis asuransi kesehatan di negara Swiss, yaitu yang pertama MHI atau asuransi kesehatan wajib. MHI adalah premi asuransi yang ditetapkan berdasarkan wilayah tanpa memperhitungkan pendapatan. Ada perbedaan premi berdasarkan usia, dan asuransi meliputi berbagai layanan kesehatan dasar. Yang kedua adalah asuransi pelengkap. Asuransi pelengkap bersifat opsional atau mencakup layanan yang tidak dijamin oleh MHI. Yang ketiga adalah asuransi sosial umum. Asuransi ini menanggung resiko non-kesehatan seperti kecacatan dan pensiun. Oke, selanjutnya, keuntungan sistem pembiayaan medis di Swiss. 1. Akses akan layanan medis. Swiss menjamin akses terhadap layanan kesehatan melalui skema asuransi kesehatan wajib atau MHI yang diwajibkan bagi semua penduduknya sejak tahun 1996. 2. Tingkat kepuasan tinggi. Masyarakat Swiss pada umumnya sangat puas dengan sistem layanan kesehatan di negaranya dan kualitas layanannya, dan menyebutnya baik atau sangat baik. 3. Subsidi untuk rumah tangga berpendapatan rendah. Terdapat sistem subsidi untuk membantu rumah tangga berpendapatan rendah membayar MHI dan mengurangi beban keuangan mereka. Selanjutnya, kekurangan sistem pembiayaan layanan kesehatan Swiss. 1. Biaya pengobatan yang tinggi. Biaya sistem layanan kesehatan Swiss jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata UE, dan premi MHI meningkat dengan cepat sejak saat itu. 2. Ketimpangan dalam pemberian pinjaman. Sistem pemberian pinjaman ini tidak sepenuhnya adil. Rumah tangga berpendapatan rendah mempunyai porsi pendapatan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga berpendapatan tinggi. 3. Biaya yang harus ditanggung sendiri untuk layanan kesehatan. Beberapa layanan yang tidak ditanggung seperti perawatan gigi dan beberapa jenis layanan rawat jalan tidak sepenuhnya ditanggung oleh asuransi. Jadi, biaya tambahan harus ditanggung oleh individu secara teratur. Kesimpulan, sistem kesehatan Swiss adalah salah satu contoh terbaik dari akses universal yang berbasis asuransi, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal biaya yang tinggi dan ketidakadilan dalam pembiayaan antar wilayah.
Perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem. Baiklah, itu tadi adalah sedikit materi tentang pembiayaan kesehatan di negara Swiss. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.